Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Pada malam ini kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini sambil niat iktikaf, Pak, Bu, mengundang pahala. Tak lupa dan tak luput selawat berangkaikan salam teruntuk penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ma'a ulama yang mu'tabar yang masih ada di permukaan bumi Allah hingga jadi lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hormat ta'zim kepada pengurus BKM masjid yang kita cintai ini serta staf beliau. Hormat ta'zim kepada tuan-tuan, guru, para ustadz, ustazah. Tidak ada niat untuk menggurui, hanya kita saling berdiskusi. Kalaulah sudah pernah didengar untuk menguatkan atau untuk mengulang kaji. Kalau belum, maka jadikan itu sebagai pengetahuan yang baru. Termulia kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, yang tercinta kepada adik-adik kita yang senantiasa selalu akan menjadi regenerasi penerus para bapak-bapak yang nantinya pada adatnya udah duluan mendahului daripada anak-anak. Kita memasuki masalah ma'rifah Rasul, mengenal Rasul. Kita udah berapa kali perjumpaan ya, Pak? Dari bulan berapa itu, Pak? Tauhid. Bulan dah lupa kita semua ya. Udah lupa kita semua. Udah membahas tentang ilmu tauhid secara gamblang, kita udah memahaminya semua. Secara tafsili ataupun sudah naik grade, minimal tidak lagi pada taklid, nggak lagi ngikut-ngikut. Kita udah tahu bagaimana sifat wujud, sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, sampai 20 buah sifat. Kita udah mendengarkan tentang paparan tentang itu. Lalu selanjutnya mengenal Rasul. Dalam rukun iman, salah satu yang pertama sekali itu percaya kepada siapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah. Nah, salah satu daripada yang 6, salah satunya itu yang pertama sekali percaya kepada Allah. Selain daripada itu, kita pun harus percaya kepada Rasul-Rasul yang Allah utus. Maka perlulah kita untuk mengenal Rasul-Rasul yang Allah utus ke muka bumi. Maka pada malam ini kita sudah habis membahas tentang sifat 20, kita masuki pada membahas tentang Rasul. Ini pun bahagian daripada keimanan. Jadi bukan berarti iman itu hanya tergarisi di saat kita meyakini Allah sebagai Tuhan. Namun pada rukun iman yang 6 itu wajib di dalam diri kita mempercayainya. Apa-apa yang tertera, apa-apa yang bersumber dari yang 6 yang ada pada rukun iman. Maka salah satunya itu ma'rifah Rasul. Di sini diceritakan mani Rasul. Siapa mereka itu para rasul-rasul. Jadi beliau mengambil awal daripada pembahasannya ma'rifatur Rasul, ma'rifatur Rasul, mengenal para rasul dengan cara siapa mereka para rasul. Hum unasun arsaluhumullahu ilan nasi. Mereka rasul-rasul sama seperti kita, mereka manusia yang diutus akan mereka oleh Allah ilan nasi kepada manusia. Mereka dari kalangan manusia lalu diutus pula untuk manusia. Tujuan pengutusan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasul Allah. Kalau kembali kepada ilmu tauhid, itu sifat jaiz yang ada pada Allah. Jadi Allah mengangkat Rasul
Allah menciptakan malaikat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti memberi rezeki, menurunkan hujan dan sebagainya. Itu sifat jaiz yang ada pada Allah. Jadi boleh Allah lakukan, boleh tidak, karena jaiz. Jadi sah-sah saja Allah melakukannya ataupun tidak melakukannya. Begitu pula dengan Allah mengutus para rasul ke muka bumi untuk kita manusia. Tujuannya itu liya'budullaha, supaya bahwa menyembah oleh mereka itu akan Allah. Jadi tujuan utama dari pengutusan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul itu untuk meluruskan cara ibadah kepada kita. Jadi kalau udah cara ibadah, kembali kepada ilmu syariat. Nah, Waalaikumsalam. Habis baterai ya? Oh ya, baterai ya? Pakai baterai ini. Nah, ya, ini udah suara nih ya. Nah, begitu, Bu, Pak. Jadi Allah mengutus hambanya Rasul tadi itu untuk menyembah Allah juga. Rasul menyembah Allah, lalu pengutusan mereka itu untuk apa? Wa yubashshiru man ata'ahu bidukhulil jannah. Jadi tujuan selanjutnya bahwa memberi kabar kegembiraan bagi sesiapa yang taat akannya siapa, ya, dengan apa diberi kegembiraan? Dengan masuk ke dalam surga Allah. Jadi salah satu jalan lagi, kenapa Allah harus utuskan para rasul? Supaya bisa memberi kabar, berita bahwa bagi yang taat maka akan Allah balas dengan surga. Wa yukhawwifu man kadzdzabahum wa asahum bidukhulin nari. Dan untuk menakuti, memberi pelajaran kepada orang-orang yang berbuat melewati batas daripada koridor-koridor yang ditentukan oleh Allah. Maka bila terlepas kita daripada koridor tersebut, maka diberitakan dengan bidukhulin nari, masuk ke dalam api neraka jahanam. Karena udah bercerita bahwa itulah tugas-tugas para rasul. Wa qala ta'ala, apa firman Allah hingga kita wajib beriman kepada rasul yang Allah utus ke muka bumi. Wa ma nursilu mursalina illa mubasyirina wa mundhirina. Nah, begitu. Jadi itu salah satu landasan mengapa kita wajib beriman kepada para Rasulullah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am ayat ke-48. Nah, itu dalilnya wa ma nursilu, dan tidak kami utus akan mursalin, utusan-utusan illa mubasyirina, kecuali untuk memberi kabar kegembiraan, wa mundhirina, dan kabar-kabar yang menakutkan. Nah, jadi tugas para rasul memberi kabar kegembiraan dan memberi kabar ketakutan. Lalu asal muasal daripada rasul-rasul itu sendiri. Saya ada mengutip satu kitab, nama kitabnya Daqaiqul Akhbar. Di sini diceritakan asal muasal cerita awal-awal kali. Babul awal fi khalqir ruhil a'dham. Pada pembahasan pertama membahas tentang penciptaan ruh yang mulia. Wa huwa nuri sayyidina, yaitu nur cahaya sayyidina penghulu kita, nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Qad jaa fil khabar, ada sebuah hadis, annallaha ta'ala khalaqa syajarata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu buah pohon, yang pada pohon tersebut ada arba'ata aghsanin, ada 4 dahannya, ada 4 cabang. Fasamaha syajaratul yaqin, maka dinamaikan akannya pohon tersebut dengan pohon yakin. Syajaratul yaqin nama pohonnya. Tsumma khalaqan nur, kemudian Allah menciptakan akan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, min daril bayda, daripada mutiara yang putih. Itu Allah ciptakan. Kamitsli tausi, bagaikan burung merak. Wada'aha, lalu Allah letakkan akannya burung merak yang berbentuk burung merak dari mutiara bayda tadi, mutiara yang putih tadi,
ala tilka sajarah, di atas sajarah, di atas pohon tadi. Diletak oleh Allah di atas pohon tersebut. Fasabaha, lalu bertasbih dianya mutiara yang berbentuk dengan burung merak tersebut. Alaiha, di atasnya sajarah, di atasnya pohon. Akan kadar sab'ina alfasanah, akan kadar 70.000 tahun. 70.000 tahun nur Nabi Muhammad yang berbentuk tadi dengan seekor burung merak yang indah rupanya, itu selama 70.000 tahun dalam keadaan bertasbih kepada Allah. Tsumma khalaqa mir'atil hayati. Nah, kemudian menjadi ianya Allah menciptakan cermin hayah. Cermin hayah itu cermin malu. Kalau bahasa kita cermin malu. Nah, cermin hayah nama cerminnya. Fawada'a, lalu meletak Allah cermin tersebut bi istiqbalihi, di hadapannya burung yang berbentuk burung merak tadi, yaitu nur Nabi Muhammad. Nah, falamma nadaratusa, maka tatkala melihatlah situs, yaitu burung merak tersebut yang bentuk burung merak, kepadanya cermin itu, ra'a suratuhu, melihat ianya akan bentuknya yang amat elok dan cantik dan bagus jelita rupanya. Begitu hebat rupa daripada bentuk burung merak itu. Fastahya, lalu merasa malu. Nah, malu dia. Nur tersebut malu. Minallahi ta'ala, daripada Allah dia malu. Fa'araka, lalu meneteslah beberapa air keringat yang ada pada nur tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Faqatara minhu sittun qatrah, maka meneteslah 6 buah tetesan air keringat. Ada 6 buah tetesan air keringat. Faqalaqallahu ta'ala min qatrati, maka Allah menciptakan daripada tiap tetesan-tetesan yang terjatuh, yang tertetes daripada nur tadi, Allah jadikan salah satunya, yang pertama Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Yang pertama Allah ciptakan sahabat tercinta yang namanya Abu Bakar Siddiq daripada tetesan nur tadi. Jadi pertama nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad setelah 70.000 tahun bertasbih kepada Allah, lalu Allah ciptakan satu cermin, nama cerminnya cermin hayya. Lalu nur tersebut memandangi dirinya dengan cermin itu, lalu malu dia kepada Allah, lalu jatuhlah air keringat saking malunya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu, pas pada tetesan yang pertama, Allah jadikan nur tersebut sebagai Abu Bakar Siddiq ataupun Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang biasa kita kenal dengan khalifah daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khatratil thaniyah, dan ada tetesan yang kedua, itu Allah ciptakan Umar radhiyallahu anhu. Jadi pada tetesan kedua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tetesan nur tersebut, nur Nabi Muhammad, akan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi mereka orang-orang yang hebat yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya yang kedua, yang ketiga, wamin qatrati thalathati, ada yang tetesan yang ketiga Allah ciptakan, Allah jadikan, yaitu Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan yang Allah ciptakan. Nah, yang ketiga Utsman. Nah, wa min qatratir rabi', yang keempat Allah ciptakan Aliyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu, berarti Ali bin Abi Thalib. Nah, di samping sepupu, di situ juga beliau sebagai sahabat, menantu pula lagi, sepupu, menantu, sahabat. 3 beliau di sisi Rasulullah. Wa min qatratil khamis. Nah, ini yang agak ini sedikit kan. Jadi tetesan yang kelima Allah jadikan warden. Inilah wangi-wangian yang selama ini kita cium-cium, Pak. Warden itu air bunga mawar. Air bunga mawar. Yang kelima, tetesan kelima Allah ciptakan air bunga mawar. Wa min qatratis sadisati, qatrah yang keenam, tetesan air keringat yang keenam, itu Allah jadikan aruza. Aruza itu padi, beras yang hari ini kita makan. Tapi bukan beras yang mental.
Ada hari ini yang viral, lagi viral nih, beras mental dibagi-bagi. Udah dimasak, dibuletin kayak bola pingpong, diginiin mental ya. Bola plastik rupanya. Bola plastik, beras plastik yang dibagi-bagi. Summa sajadah. Kemudian sujudlah sedemikian nur. Semua nur itu sujud. Kemana dia sujud? Kepada summa sajadah dzalikan nur. Kemudian sujudlah sedemikian nur. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan 5 kali sujud. Fasarat alaina, maka dijadikan di atas kita akan sedemikian sujud yang 5 kali akan sebagai fardu. Maka faradallahu ta'ala 5 salawatin. Allah menjadikan 5 kali sujud yang dijadikan oleh nur Nabi Muhammad sujud kepada Allah itu menjadi bentuk yang hari ini kita lakukan, yang barusan Bapak lakukan. Sujud solat isya, sujud solat maghrib, sujud solat subuh di 5 waktu itu. Maka kelima-limanya itu berdasarkan daripada kejadian nur Nabi Muhammad sujud 5 kali kepada Allah. Nah, ala ummati wa ummatihi, dijadikanlah ketetapan itu kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad solat sehari semalam 5 waktu. Nazarallahu ta'ala ila dzalikan nur, maka Allah memandang nur tersebut pada kali yang kedua. Allah memandang lagi nur itu. Fa'araka, lalu berkeringat lagi karena malu. Minallahi ta'ala, daripada Allah. Berkeringat lagi nur tersebut karena malu daripada Allah. Faman araka amfahu, maka barang siapa. Nah, di sini. Maka sebagian daripada araka, maka sebagian daripada keringat-keringat yang menetes daripada amfahu, hidung, itu Allah ciptakan akan malaikat-malaikat. Dari nur Nabi Muhammad yang posisinya posisi hidung itu menetes, diciptakan oleh Allah sebagai malaikat Allah. Wa min irqi, dan daripada tetesan wajhihi, wajahnya nur tadi Allah ciptakan akan aras. Nah, dari wajah yang mulia, dari wajah nur Nabi Muhammad menetes juga keringat, maka Allah ciptakan di situ aras. Terus Allah ciptakan kursi. Nah, ini kursi yang biasa ini Allah alal arsistawa itu yang sering dalam beberapa pemahaman saudara-saudara kita tentang itu. Waluh, Allah ciptakan luh, wal qalam, wasyamsi, Allah ciptakan matahari, wal qamar, Allah ciptakan bulan, wa hijab, Allah ciptakan hijab, wal kawakib, Allah ciptakan bintang-bintang. Itu semua dari nur yang menetes keringat tersebut daripada wajah baginda Muhammad, nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makana fis samai, dan apa-apa yang ada pada langit, itu semuanya yang ada di langit itu daripada tetesan keringat nur Nabi Muhammad. Begitu. Ya. Wa min irqi sadrihi, dan daripada tetesan keringat dadanya Nabi. Ya, dadanya Nabi. Mencipta ianya Allah akan para nabi-nabi dan mursalin-mursalin. Nabi-nabi yang sekati 2 laksa, 124.000 nabi. Wa mursalin-mursalin, pendapatnya ada 314, ada 311. Itu semua wa ulama-ulama dan ulama-ulama, ahli-ahli ilmu, ahli ilmu fikih dan ilmu yang lain-lainnya. Wa syuhada, orang-orang yang syahid. Wa salihin, orang-orang yang saleh. Itu diciptakan daripada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menetes tadi, menetes nur tadi. Wa min irqi dhahrihi, dan daripada tetesan keringat punggungnya Nabi dari arah belakang. Itu tadi arah depan, ini arah belakang. Khalaqallahu baital ma'mur, Allah menciptakan baital ma'mur, diciptakan oleh Allah baital ma'mur. Wa Ka'bah, Allah ciptakan Ka'bah dari itu, dari punggung, tetesan keringat punggung Nabi, punggung nur Nabi. Wa baitul maqaddis, lalu baitul maqaddis pun sedemikian dari situ. Wa maudhi'a masajid fid dunya, dan semua masjid-masjid yang ada di dunia, termasuk masjid ini, masjid yang sedang kita tempati ini. Ini masjid dari nur yang menetes keringatnya dari punggung baginda Muhammad. Nah, begitu. Wa min irqi, dan daripada tetesan 2 alisnya Nabi.
Khalaqa, Allah menciptakan di situ umat Muhammad minal mu'minin. Allah ciptakan umat Nabi Muhammad daripada alis yang menetes. Karena malu tadi menetes dari alis. Tap menetes. Di saat menetes Allah ciptakan umat Nabi Muhammad daripada golongan yang mukmin dan daripada golongan yang mukminat dan daripada golongan yang muslimin dan daripada golongan yang muslimat. Jadi beda. Mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Padahal satu. Semuanya satu. Namun perbedaannya jauh. Nanti pembahasan tentang umum dan khusus masalah lafaz. Itu nanti dibahas mungkin di perjumpaan kita di lain waktu. Ini panjang sedikit. Wa min irqi udhnaihi, dan daripada tetesan telinga, daun telinga. Khalaqa, Allah ciptakan di situ arwahal Yahudi. Ruh-ruh Yahudi Allah ciptakan. Wan Nasara, Nasrani, wal Majusi, Majusi. Itu diciptakan daripada tetesan keringat yang ada pada telinganya Nabi. Wa ma asbaha dzalika minal mulahidina, dan sesiapa yang serupa dengannya daripada orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang melampaui batas, tidak mempercayai apa yang Allah tetapkan. Dan daripada tetesan-tetesan kakinya Nabi, mencipta oleh Allah Subhanahu wa taala akan bumi minal masyriqi wal maghribi, daripada masyrik hingga maghrib, ilal maghrib. Dari ujung sana sampai ujung sana Pak. Itu hasil daripada tetesan rijlai, daripada tetesan kakinya Nabi. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada pada bumi ini itu dijadikan oleh Allah dari itu. Tsumma qala Allah taala lidzalikan nur. Lalu Allah berfirman kepada nur tersebut, "Undur amamaka." Lihat olehmu akan hadapan engkau. Lihatlah ke depan engkau, ya Nural Muhammad, wahai Nur Muhammad. Fanadhara fara'a amamaha. Lalu melihat ianya Nur pada hadapannya akan cahaya. Wa min waraihi, pada belakangnya itu ada nur, daripada yaminihi ada nur, dan daripada yasirihi ada nur. Kiri kanan depan belakang semuanya ada cahaya, ada nur. Dilihat oleh Nur Nabi Muhammad karena perintah Allah tadi. Wahum, dan bermula mereka itu keempat-empatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka itu semuanya yang mendampingi Nabi, mendampingi Nur Nabi, nur keempat sahabat beliau. Tsumma sabbaha, kemudian bertasbih. Tsumma sabbaha, kemudian bertasbihlah sedemikian nur-nur akan 70 alfasana, 70.000 tahun lagi. Bertasbih lagi 70.000 tahun. Tsumma khalaqallahu nural anbiya, kemudian Allah ciptakan akan nur cahaya anbiya min nuri Muhammad alaihi salam, daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti para nabi pun Allah ciptakan daripada nur Nabi Muhammad. Tsumma nadzarallaha, kemudian memandang ianya nur akan Allah, ila dzalikan nur, memandang oleh Allah kepada sedemikian nur, fa khalaqa minhu, maka mencipta daripadanya pandangan tersebut, nur tersebut akan arwah-arwah mereka itu. Lalu Allah ciptakanlah arwah-arwahnya, arwah para nabi. Yakni mencipta oleh Allah akan arwah-arwah para nabi-nabi daripada keringat ruh Muhammad alaihi salam. Begitu. Nah, jadi dari keringat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencipta oleh Allah Subhanahu wa taala akan ruh umat-umat mereka itu para nabi. Nah, dengan tetesan itu Allah ciptakan lagi umat-umat para nabi-nabi tersebut. Dan daripada tetesan yang lainnya Allah ciptakan para nabi-nabi, yakni ruh-ruh tiap-tiap umat yang diciptakan daripada tetesan-tetesan keringat ruh nabi-nabi itu sendiri. Jadi setelah pisah antara nur Nabi Muhammad meneteskan keringatnya, lalu jadi nur para nabi dari situ, nur para nabi meneteskan lagi keringat, jadilah umatnya dari itu. Nah, begitu. Lalu wa khalaqat, dan diciptakan akan ruh mukmin min ummati Muhammad min irqi Muhammad alaihi salam. Kita diciptakan daripada tetesan keringat yang ada pada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mengucap mereka itu para ruh-ruh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nah, itulah yang diucap para ruh-ruh yang berbentuk masih dengan nur tadi. Tsumma khalaqa kandila. Kemudian Allah ciptakan sebuah kendil. Kendil itu macam apa kalau kita ini? Sini. Kendil lah, tempat air begitu, kendil. Min aqiqil ahmar, daripada batu akik yang merah. Ya, min aqiqil ahmar. Yara dhahraha, melihat, ya, yang dilihatlah duhurnya, punggungnya, minal butunihi, jadi dapat kita lihat, tembus, bisa tembus. Nah, begitu, bisa tembus. Tsumma khalaqa surata Muhammad, lalu Allah ciptakanlah bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasuratihi, sebagaimana bentuknya Nabi di dunia ini. Lalu Allah ciptakan Nabi Muhammad, bentuknya Nabi Muhammad sebagaimana yang ada dilihat oleh para sahabat-sahabat. Dan kita tahu dari hadis-hadis bagaimana perawakan dan bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma wada'aha, kemudian diletak. Nah, fi hadhil kandil, pada itu kendil Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad tadi yang sudah berbentuk Nabi Muhammad diletak pada kendil. Yang dilihat dari luar nampak. Nampak dilihat dari luar, berarti tembus pandang. Faqama, lalu berdiri. Bagaikan berdiri pada saat seseorang lagi sholat. Jadi berdirinya nur tersebut, nur Nabi Muhammad bagaikan orang berdiri sholat. Tsumma tafat arwaha, lalu tawaflah semua arwah-arwah tadi. Di dalam kendil itu di luar, yang melihat itu semuanya tawaf. Yang nur-nur tadi, tawaf mengelilingi bagaikan tawaf Ka'bah. Nah, begitu Pak. Lalu bertasbih mereka itu akan kadar 100.000 tahun. Oh, ngeri lagi nih, 100.000 tahun. Tsumma amarallah, lalu Allah perintahkan akan tiap-tiap ruh supaya bahwa memandang ianya ruh kepadanya kendil tersebut. Fanadaru, lalu melihat mereka itu kepadanya kendil. Semuanya melihat. Faminhum, sebagian mereka itu daripada man ra'a, sebagian mereka itu ada yang melihat daripada arah kepala Nabi. Fasara, lalu Allah jadikan yang melihat kepala Nabi itu sebagai khalifah di muka bumi. Jadi yang lihat ruh Nabi tadi menjadi khalifah dan menjadi sultan, raja bainal khalaiqi, daripada ciptaan-ciptaan Allah. Dan sebagian lagi melihat jidat, apa? Jidat namanya ya, jidat Nabi. Fasara amiran, lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat memandang jidat tadi sebagai pemimpin di muka bumi. Pemimpin yang adilan, yang adil. Berarti kalau nggak adil, berarti bukan dari jidat dia lihat. Nah, kalau nggak adil pemimpinnya, berarti pemimpin itu waktu tawaf tidak melihat jidat Nabi. Dia jadi pemimpin tapi tak melihat jidat, berarti nggak adil. Wa minhum man ra'a, ada yang melihat kedua buah bola matanya Nabi, maka menjadi ianya Allah akan hafidha li kalamillahi ta'ala, hafaz Quran. Kalau bahasa kita hari ini hafiz. Jadi ada yang dapat melihat dua buah bola mata Nabi, maka dia menjadi hafaz Quran. Dan ada juga yang melihat dua buah alis Nabi, maka jadi ianya itu sebagai pelukis. Jadi orang-orang pelukis hari ini waktu pada saat tawaf itu dia dapat melihat alis Nabi. Dan ada juga yang melihat dua buah telinganya Nabi, maka jadi dianya itu si pendengar dan si penerima. Jadi ada orang nasihat diterima, apa yang baik-baik dia dengar, semuanya dikonsumsi, dijadikan sebagai pengetahuan dan sebagai amalan dalam kehidupannya. Nah, bagi orang-orang yang sering nyari-nyari kajian, itu berarti dia melihat telinga Nabi pada saat itu, Pak. Sebagian daripadanya lagi ada orang yang melihat pipinya Nabi, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang yang baik dan akalnya hebat. Akalnya hebat itu bijaksana, cerdik, cendekiawan, begitu. Itu yang melihat pipi Nabi. Sebagiannya lagi ada yang melihat syafataihi, bibirnya Nabi, maka jadi dianya itu penasehat raja. Jadilah dia sebagai penasehat raja. Jadi yang menasehat-nasehat raja itu bahagian daripada orang yang melihat
kedua buah bibir Nabi. Juru bicara presiden kalau hari ini. Wa minhum, sebagian daripadanya itu ada orang yang melihat hidungnya Nabi, maka dijadi oleh Allah Subhanahu wa taala akan hakiman sebagai hakim, pemutus hukum. Nah, apa kalau kita di sini itu? Ya di pengadilan lah. Wa tabiban, sebagai doktor. Ada anak-anak yang doktor, anak kita yang doktor, itu berarti mereka melihat ampun Nabi, hidung Nabi. Wa ataran, dan penjual minyak wangi. Dia, tadi ada kita lihat tuh minyak wangi itu, berarti dia dapat melihat pada saat itu hidung Nabi. Dan ada juga orang yang melihat mulut Nabi, maka jadi ianya itu ahli puasa. Yang sering puasa itu karena melihat mulut Nabi. Enggak puasa berarti tutup mata, dia enggak lihat apa-apa. Nanti ada yang enggak puasa kan, asal dah mau sampai bulan puasa pura-pura gila dia biar enggak wajib. Ada yang begitu, Pak. Asal dah mau sampai bulan Ramadan aku pura-pura gila dulu, habis Ramadan waras lagi nanti. Wa minhum, dan sebagiannya itu ada orang yang melihat akan giginya Nabi. Gigi Nabi dilihat, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melihat gigi tersebut akan si ganteng wajahnya. Baik itu dari kalangan lelaki dan itu dari kalangan wanita. Jadi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu dapat melihat giginya Nabi. Pada saat nur kita melihat, menonton bagaimana keadaan Nabi waktu di kendil itu. Nah, kita nggak sadar di situ. Di sini kan diceritakan di hadis. Begitulah kejadian-kejadiannya. Dan ada juga yang melihat lisannya Nabi, lidah Nabi dilihat. Lidah Nabi. Maka jadi ianya itu sebagai Rasul. Bukan Rasul utusan Allah. Rasulan bainal salatin. Penyambung tangan daripada sultan, daripada raja. Siapa kalau kita di Indonesia ini? Ya amel-amel lah siapa. Nah. Dan sebagiannya lagi ada orang yang melihat ke tenggorokannya Nabi. Maka jadi ianya itu mubalik, penceramah. Penceramah itu kalau enak didengarnya, nggak terbata-bata dia, public speakingnya bagus kalau bahasa orang ini kan. Public speakingnya udah mantap. Nah, itu berarti dia melihat tenggorokan Nabi. Wa nasahan, dan penasehat. Asalkan dah dia yang nasihat, mentok di hati ini. Kayaknya nggak perlu lagi besok lah untuk tobat. Hari ini terus tobat. Nah, begitulah kalau yang melihat tenggorokan Nabi. Dan muadzinan, yang sering-sering azan, yang udah jadi muazin, muazin tetap. Nah, berarti bapak-bapak yang jadi muazin melihat tenggorokan baginda Muhammad SAW pada saat itu. Sebagiannya ada juga yang melihat jenggotnya Nabi, fasara mujahidan. Jadilah dia yang melihat jenggot Nabi pada saat di kendil itu sebagai mujahidin. Maka berangkat sebahagian ke Palestina untuk menjadi pejuang di Palestina. Nah, jadi yang udah berangkat ke Palestina itu jenggot Nabi yang dipandang pada saat itu. Jadilah dia sebagai orang-orang yang berjihad. Nah, begitu. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak sembarangan. Maka jalan kita ini udah Allah tentukan. Rupanya dari dasar sebelum kita sadar pun sudah ada ketentuan itu. Termasuk kita ini kayak mana nantinya? Apa ke Palestina atau tidak? Kenapa orang bisa ke Palestina, kita tidak? Untuk membantu di sana. Orang meninggalkan kesibukannya di sini untuk membantu yang di sana. Nah, dia bisa. Oh, berarti dia itu melihat jenggot. Jangan lagi bertanya-tanya. Kenapa dia bisa, aku tak bisa? Udah ada jawabannya. Dia melihat jenggot Nabi pada saat dikendil. Begitu, Pak. Dan sebagiannya itu ada juga yang melihat leher Nabi. Leher Nabi dilihat. Ya, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saudagar. Ya, saudagar kaya, dijadikan sebagai orang-orang ahli perdagangan. Asal udah buka kedai dia, selalu beruntung, tak pernah buntung. Selalu untung, tak pernah buntung. Itu memang udah takdirnya jadi orang kaya. Pernah tuh salah satu sahabat Rasulullah mendengarkan Rasulullah pada saat itu sedang bercerita kepada para sahabat yang lain bahwa pada saat itu orang-orang kaya akan lambat masuk dalam surga. Jadi diambillah hartanya, diimpakkan semua ke jalan Allah, ke fakir-fakir miskin. Setelah diimpak, rupanya nggak lama kemudian balik lagi harta itu ke dia. Nah, berarti udah takdirnya memang kaya. Nah, orang ini memang udah takdirnya jadi saudagar. Mau gimana pun payah nggak payah untuk buntung, pasti untung.
Ada itu yang model-model sedemikian. Maka kita ada bahasa kita mencari peruntungan. Di mana cocoknya kita ini? Apa berdagang, atau kita bertani, atau kita kerja perkantoran, atau kita usaha mandiri. Itu kan kita masih mengusahakan peruntungan dalam kehidupan kita. Di mana cocoknya dan di mana tuahnya, rezekinya. Kita tak tahu di mana. Nah, jadi bagi saudagar-saudagar yang Bapak lihat tetangga-tangga yang kaya-kaya jadi saudagar dia, berarti dia melihat leher Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Dan ada juga yang melihat dua lengannya Nabi. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut sebagai farasan wasafian. Nah, dijadikan oleh Allah. Dah habis waktu ya? 20:40. Masih ada? Masih ya? Sikit lagi. Barang 5 menit lagi. Mudah-mudahan siap nih. Dan sebagiannya lagi ada yang memandang pada saat itu lengan sebelah kanannya Nabi. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut berpaling daripada agama. Orang itu dijadikan sebagai orang yang berpaling dari agama. Itulah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad, dia memang dasarnya tetap Islam, mukmin dari nur Nabi Muhammad. Lalu dia memandang pada saat kendil itu dipandangnya lengan yang sebelah kanan. Lengan itu kan sini, antara ini sama ini ya, bahu nih. Nah, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berpaling daripada agama Allah. Dan sebahagiannya lagi ada yang melihat lengan sebelah kiri, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tolol, bodoh. Jadi ada anak kita yang tolol-tolol bodoh, jangan dimaki-maki. Nikmati aja. Memang dia sudah melihat lengan sebelah kiri Nabi, mau kayak mana? Wah, tolol kali lah kau. Asal udah kau pulang selalu nol kontennya, kata itu kan biasa tuh. Orang tua. Itu biasanya kau mak-mak tuh. Kalau bapak-bapak berapa kontenmu nak? Nol. Aman, tenang aja. Jajan ada, enggak ada aku kasih, kata ayahnya kan. Tapi kalau maknya merepet. Enggak apa-apa. Memang harus ada juga penegasan dalam mendidik, tapi jangan dipaksakan terlalu karena dapat menyiksa batin dia nanti. Hingga dia keluar daripada ketentuan yang semestinya cocok untuk dia. Maka itu orang-orang yang bodoh, yang udah capek diajarkan belum juga bisa-bisa. Nah, mereka yang melihat lengan sebelah kiri. Dan ada juga orang yang melihat kaf. Kaf itu tangan kanan, kaf tangan ini. Tangan kanan. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai money changer. Apa tuh? Orang penukar uang tuh, money changer. Penukar uang tuh. Bukan pencucian uang, Pak, penukar uang. Dan ada juga orang yang melihat pada saat itu kaf sebelah kirinya Nabi, sebelah sini. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli penimbang, kailan. Dia orang-orang yang cocok untuk nimbang. Ada nanti orang di kita tuh kalau udah nimbang dia udah tahu dia berapa takarannya tuh. Padahal tak ada timbangan, tapi udah tahu dia, itulah keahliannya. Tak perlu dia ambil timbangan tuh. Diginiinnya aja 10 kilo katanya. Nah, walau nanti selisih 1 on, 2 on, nanti ada yang begitu. Saya lihat ahli-ahli yang manjat kelapa itu, tak perlu dia naik lihat yang tua. Di sentel-sentelnya aja pohonnya udah tahu dia ada yang tua. Oh, kalau gini suaranya masih banyak yang muda itu, tak perlu kita naik. Nah, katanya. Tapi mau lihat tup suaranya, oh, ini udah ada yang tua, ini udah banyak yang tua. Kita hantam naik katanya. Nah, jadi ada ahli-ahli yang sedemikian. Dan ada juga orang yang melihat pada saat itu yaddaihi, 2 tangan Nabi. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dermawan. Jadi yang sering nyumbang untuk masjid kita itu orang yang melihat tangan Nabi pada saat nur tersebut bertawaf di kandil nur Nabi Muhammad SAW. Dan dijadikan dia orang yang cerdik oleh Allah. Maka kan jadi orang kaya itu kan nggak perlu tinggi, nggak harus syaratnya itu titelnya tinggi. Ada orang yang tamat SD kaya-kaya, ada yang memang pengusaha tamat SD. Berarti salah satunya begitulah. Dan ada juga orang yang melihat kaf zahirnya Nabi, yang kiri, kaf zahir sebelah yang kiri sebelah sini, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut celit, kikit, kedekut.
Nah, yang kedekut, yang celit, kalau udah kita minta untuk masjid nggak dikasih-kasih, ingat aja, berarti waktu nur itu putar-putar tawaf dia melihat kaf sebelah kiri Nabi. Nah, mudah kali saat ini kita nandai orang. Dan sebagiannya itu ada orang yang melihat sebelah kanan, kaf sebelah kanan Nabi, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia ahli memasak. Asalkan dah dia masak, selop swallow pun enak rasanya. Ya Pak, Bu. Asalkan dah dia yang numis, sendal swallow itu pun kalau dipreteli enak rasanya. Begitulah seolah-olahnya. Nah. Dan sebagiannya ada orang yang orang tersebut melihat anamel, jari jemari sebelah kiri, sebelah sini. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli dalam menulis. Jadilah dia sekjen, kalau bahasa kita hari ini kan sekjen, sekretaris, ahli penulis. Atau dia nulis bonutang di gede. Dan sebagiannya itu ada orang yang melihat akan asabe sebelah kanan, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli dalam menjahit. Yang bisa jahit itu, yang jahit baju COD itu, berarti dia melihat sebelah kanan jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang melihat asabe yasir. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pendai besi, orang yang mukul-mukul besi. Dan sebagiannya ada juga yang melihat dadanya baginda Muhammad, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia orang alim. Yang alim-alim, yang ahli-ahli dalam ilmu agama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka dapat melihat dada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijadikan dia sebagai orang yang mukarraman, orang yang mulia. Jadi kemanapun dia, nggak pun perlu dimuliakan, udah mulianya dia. Wa mujtahidan pun sedemikian. Dan sebagiannya ada orang yang Allah yang melihat punggungnya Nabi, tadi dada, ini sekarang punggung, maka dijadikan akan mutawadduan, muti'an li amri syar'i. Dia dijadikan oleh Allah orang yang rendah diri. Tak pernah dia bercongkak diri karena dia dapat melihat punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia orang yang taat dari perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan dia selalu mementingkan pada urusan syariat. Dan sebahagiannya ada orang yang melihat dua lambungnya Nabi, lambungnya Nabi. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ahli perang. Ahli perang, jenderal-jenderal berarti dari sini. Tentara-tentara dari sini ini. Ahli perang, mereka kan ada keahlian tuh perang. Nanti ada yang lebih ahli lagi, berarti dia neliti dia lihatnya kayak gini mungkin waktu itu. Ada yang lihatnya gini aja, kalau lihatnya agak jauh dikit berarti dia pangkatnya agak lebih bawah. Kalau dia lihatnya agak kayak gini kali ada jenderal dia. Begitulah. Dan sebagiannya ada orang yang melihat perutnya Nabi. Fasara, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut ahli daripada zuhud. Zuhud itu tak lagi butuh dunia. Dia cuman butuh apa yang cukup untuk dirinya dan untuk orang yang ditanggung jawabinya. Itu orang zuhud. Jadi tak lagi kejar trendy, lifestyle-nya udah dibuang dalam dirinya. Dia nggak ikut lagi tetangga pakai ini, Allah, yang penting ada aku. Gitu-gitulah orangnya. Dan sebahagiannya Allah dia melihat dua buah lututnya Nabi, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli ruku' dan ahli sujud. Nah, yang rajin solat dan rajin solatnya berarti dia melihat dua lutut Nabi. Nah, dan sebahagiannya ada orang yang melihat dua buah kakinya Nabi, maka dijadikan ahli pemburu, berburu. Orang-orang yang suka berburu tuh mau mancing, mau berburu rusa, mau berburu apapun lah, ke hutan-hutan. Nah, mereka melihat kaki Nabi. Dan sebagiannya ada orang yang melihat tapak kakinya Nabi, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang suka melancong. Ini biasanya kaum mak-mak ya, ibu-ibu yang suka melancong. Bentar-bentar beras tagih yuk Pak, bentar-bentar beras tagih yuk Dek. Itu berarti dilihat tapak kaki Nabi. Siapa yang melihat tapak kaki Nabi pada saat itu, maka dia suka melancong, berangkat sana kemari, pergi ke sana ke sini, nggak bertahan duduk, traveling aja dia. Sebagiannya lagi ada yang melihat bayangannya Nabi, fasara, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ahli dari melantunkan lagu-lagu.
suaranya indah tapi dia jadi penyanyi dangdut, misalkan, ya kan? Begitulah. Padahal andaikan suaranya indah dia fungsikan untuk menjadi qori, kan mantap kali. Udah bisa dia tarik nahawan, udah bisa dia tarik sabah nanti kan. Nah, orang yang dengarnya pun enak, tapi enggak. Dia malah ngedangdut-dangdut. Nah, mereka-mereka yang melihat bayangan Nabi, indah suaranya, dan mereka ahli-ahli lagu. Nah, dan sahibul tambur, mereka ahli-ahli yang memukul gendang. Gendang ya, bukan rebana, gendang. Bukan yang kita biasa hadrah, bukan hadrah, gendang. Gendang itu dia versi di dalam ilmu fikih kan banyak. Kalau alat musik itu ada yang panjang gitu kan. Nah, itu gendang, tung. Nah, itulah dia. Mereka yang melihat bayangan Nabi. Dan sebagiannya ada orang yang tidak melihat daripadanya Nabi sesuatu apapun. Ini yang terakhir. Maka adalah dia itu yang menjadi Yahudi, Nasara, ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Allah. Atau menjadi Majusi. Dan sebahagian mereka itu ada juga orang yang tidak memandang daripadanya Nabi akan sesuatu apapun, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan muda'iyan li rububiyati. Dia dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang mendakwah dirinya sebagai Tuhan, seperti Fir'aun. Itu tak lihat apa-apa, dia tak dapat memandang apa-apa. Yang tadi yang jadi Nasara, yang jadi Majusi, dia melihat tapi tak nampak. Yang ini memang tak melihat sama sekali. Yang nomor 2. Yang pertama tadi dia melihat tapi tak nampak. Yang nomor 2 ini dia melihat, dia tak mau melihat sama sekali. Di saat dia tak mau melihat sama sekali, maka dialah yang sering mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi orang-orang yang mengaku Tuhan tuh berarti dia tidak mau melihat. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ini bukan untuk menambah keimanan dan sebagainya. Ini cuma informasi, sekedar untuk menguatkan kenapa harus beriman kepada para rasul, khususnya kepada rasul-rasul yang memang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an 25 rasul tersebut. Memang begitu banyak faedah-faedah dan begitu luar biasa cerita-cerita yang mendukung kita untuk lebih kuat dalam beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Mohon maaf, kadang tersita waktu agak banyak sedikit. Tidak ada niat untuk memperlama, biar enggak berulang-ulang ceritanya. Wallahu a'lam bisawab.